Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Semamuto Channel. Belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pada video kali ini saya mengundang Pak Alifian, guru Semamuto yang mengampu PAI dan Bahasa Arab. Halo Pak Alif. Ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah. Iya, Pak Alif atau anak akrab panggilnya Abah ya. Ya, apa? Kenapa bisa dipanggil Abah ini? Jadi itu asal usulnya kan Pak itu kalau bahasa Arab kan Abi. Oh, Ya, Abi. dalam bahasa yang lebih halus itu Abah. Ya, makanya saya lebih suka dipanggil Abah daripada Pak, itu asal usulnya begitu. Oke, baik. Abah Alif. Ya. Nah, pertanyaan pertama ini ya. Apa itu komunitas tahfidz? Komunitas tahfidz ya, namanya juga komunitas. Jadi ini sebuah wadah perkumpulan untuk anak-anak kita, anak-anak kami di Semamuto yang ingin belajar Al-Quran, terutama tahfidz, yaitu menghafalkan Al-Quran. Begitu. Oke. Terus banyak pertanyaan ini ya. Sebelumnya kan program ini belum diadakan. Ini kan termasuk program baru ya. Kenapa mengadakan komunitas ini? Motivasinya apa? Motivasi mengadakannya yang pertama tentu agama ya, agama karena mengingat sekolah ini walaupun sekolah umum tapi berada di bawah naungan ormas Islam ya, agama. Secara agama kita tentu pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, al-dzikra, dan kami benar-benar pasti akan menjaganya. Nah, tindakan apresiatif atau tindakan partisipatif kita ketika mendengar ayat itu, tentu kita ingin turut ikut serta dalam upaya penjagaan daripada Al-Quran. Ini secara agama ya. Sedangkan secara sosialnya, bahwa gerakan penghafalan Al-Quran ini saya kira di mana-mana sekarang sedang menggejolak ya, sedang menggejolak. Dan itu disambut juga oleh dunia pendidikan dengan banyaknya dukungan-dukungan berupa beasiswa-beasiswa, kemudahan-kemudahan untuk anak-anak yang bisa menghafalkan Al-Quran ya. Maka kami tergerak hati. Di sana-sana sudah banyak gerakan-gerakan seperti ini, tapi di Todanan ini belum ada. Maka kami berpikir untuk memulai gerakan yang sama seperti itu. Oke, baik ya. Banyak ya perguruan tinggi memang yang menerima jalur hafalan itu ya. Iya. Silakan. Iya. Jadi untuk SMA ini tentu sangat bagus sekali apabila ada anak atau peserta didik yang lulus dengan punya hafalan, tentu akan lebih mudah jika ingin melanjutkan ke universitas ya. Iya. Oke. Baik Pak Alif. Kira-kira yang mengikuti komunitas ini, karena ini kan kita bicara Muhammadiyah ya. Iya. Apakah ini kan komunitas? Apakah memang ini ditujukan hanya untuk siswa Semamuto SMA ya, ataukah Aum Muhammadiyah di Todanan? Ya. Untuk program ini ya, sementara ini memang kita menerapkannya atau menggunakannya ini khusus di Semamuto terlebih dahulu. Ya, skupnya skup kecil. Karena sebelum kita berbicara skup yang lebih besar, tentu harus sukses dulu nih di level yang pertama. Ya, Oke. Jadi ini memang program ini dijalankan khusus untuk siswa-siswi yang ada di SMA Muhammadiyah 5 Todanan. Ya. Saat ini sudah berapa yang masuk? Wah, kalau sudah berapa yang masuk ini sangat fluktuatif ini ya. Biasa seperti program-program yang lain, kebiasaan adalah pertama mungkin ketika baru flurkan itu banyak ya, terus ada yang nanti mulai tersaring itu ya, ada yang sebelumnya hanya ikut-ikutan, ada yang memang sudah niat sekali, ada yang sebelumnya nggak niat terus jadi niat, dan ini kan dari yang sebelumnya banyak kadang turun kadang naik dan seterusnya ya, wajar. Tapi ya
belasan anak sudah mengikuti program ini, dan saya bersyukur kepada Allah, semoga anak-anak yang sudah ikut ini hatinya dikuatkan, ya niatnya diluruskan sehingga bisa benar-benar bisa mengikuti program ini dengan baik. Oke. Terus kira-kira apa saja ya kayak program atau trik dari Abah sendiri biar anak-anak ini bisa mengikuti program ini, atau dalam katakan bisa berhasil lah semacam itu, gimana? Jadi program tahfidz ini ya tentu seperti namanya, dia lebih fokus kepada menghafalkan Al-Quran. Iya. Ya. Tapi saya tidak hanya berharap ini nanti peserta hanya bisa hafal Al-Quran saja, tapi lebih dari itu mereka diberi bekal ilmu-ilmu yang sangat penting berkaitan dengan Al-Quran. Seperti contoh ada program tahsin. Ya, tahsin dari kata ahsana yuhsinu, itu artinya membaguskan, yaitu membaguskan bacaan mereka. Karena betapa banyak kita tahu ada orang yang hafal Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran tapi bacaannya itu kurang bagus, secara tajwid dan lain sebagainya itu kurang pas, gitu kan. Kita banyak ketemu dengan seperti itu, maka kita nggak mau ini anak-anak kita juga seperti itu. Ya, panjang pendek, cara pengucapan dan lain sebagainya itu nanti diperhatikan dalam program tahsin. Selain itu juga ada program taklim. Ya, pernah dengar kata taklim ya? Iya, pernah. Ya, taklim itu kan belajar. Ya, artinya nanti anak-anak diajari selain bisa menghafal dan membaca Al-Quran dengan baik, juga diajari ilmu-ilmu untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, mungkin kalau dalam tataran yang lebih tinggi, kalau di universitas itu namanya ilmu Al-Quran, ya, ulumul Quran. Tapi karena ini anak-anak kita kan masih SMA, ya ulumul Quran paket ekonomis lah. Ya. Iya. Ya, Sesuai levelnya lah. sesuai Ya. levelnya. Oke. Ya, begitu. Nah, ini kan kita kan SMA ya, apalagi ini di masa pandemi. Kira-kira program komunitas ini masih berjalan nggak saat ini? Masih. Oke. Jadi program komunitas tahfidz ini dijalankan dalam dua metode sekaligus. Jadi ada daring, ada luring, ya, ada online, ada offline. Untuk online-nya tentu kita nggak perlu banyak membicarakan ya masalah online. Pokoknya intinya ada di dalam aplikasi, ada komunikasi di WhatsApp, ya, nanti materi-materi bisa dikirim lewat situ. Tapi ada yang memang kita harus offline ini, ya, harus tetap offline. Seperti contoh setoran hafalan. Setoran hafalan melalui online kan banyak kekurangan. Iya. Ya, mungkin nanti ya setoran sepertinya lancar, ternyata tidak hanya baca gitu kan. Maka kita siasati mengadakan secara luring atau secara offline dengan cara mereka berkumpul dalam waktu-waktu tertentu ke sekolah, tapi dibatasi. Ya. Jadi yang berjalan ini hanya 5 anak setiap harinya. 5 anak datang ke sekolah, nanti dipisah-pisah, ya, sesuai dengan anjuran protokol kesehatan untuk apa? COVID ini ya. Ya, apa namanya? Jaga jarak, Jaga jarak dan lain sebagainya sehingga semuanya tetap aman, ya, tetap aman. Jadi seperti itu. Bagus sih. Nah, kemudian bagaimana apresiasi dari sekolah, dukungan dari sekolah, atau karena ini kita kan kaum Muhammadiyah ya, keikutsertaan pihak luar lah ya, dalam menunjang program ini. Ya. Apresiasi dari sekolah, ya, alhamdulillah sekolah sangat mengapresiasi sekali program ini. Yang terbaru saya mendapatkan info, ya, dari Bapak Kepala Sekolah bahwa beliau bersedia, atau dari pihak sekolah bersedia untuk memberikan beasiswa atau tindakan apresiatif untuk 6 anak dengan ranking terbaik dalam komunitas tahfidz ini. Ya, jadi nanti setelah mereka dibimbing, ditempa, kemudian ada penilaian di akhir seperti kayak kita mau naik kelas seperti itu. Nanti yang ranking 1 sampai 6
dia akan mendapatkan hadiah khusus dari sekolah. Ya. Sedangkan dukungan dari pihak luar atau dari pihak ketiga, ya. Jadi ada di sana muhsinin, apa muhsinin? Ya donatur dan donatris. Ya. Jadi ada donatur dan donatris. Kami sudah mengumpulkan lumayan ini, yang mana donatur dan donatris ini sangat berharap ya untuk anak-anak kita sehingga mereka siap bersedia menanggung biaya pendidikan mereka selama di SMA, yaitu dengan syarat mereka sudah hafal 1 juz, ya 1 juz. Anggaplah misalnya yang pertama ini adalah juz amma, kemudian mereka nanti diuji dalam beberapa lapis ujian. Ya ini cukup ketat ini. Iya. Beberapa lapis ujian. Setelah itu kalau mereka lulus, mereka akan mendapatkan beasiswa, ditanggung biaya sekolahnya sampai 1 semester. Oke. Ya, sampai 1 semester. Berarti secara langsung program ini juga membuka bagi orang di luar Muhammadiyah atau di luar sekolah yang ingin berdonasi, silahkan gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, tadi ada kata-kata ujiannya berlapis-lapis ya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa diperlihatkan bagaimana ketika anak-anak ujian ini ya. Ya, bisa. Insya Allah ya. Iya. Nah, terakhir nih ya, harapan dari Aba Alif lah, ekspektasinya ke depan ini bagaimana komunitas ini untuk siswa? Ekspektasi ya, tentu yang sangat kami harapkan adalah keistiqomahan, ya keistiqomahan, karena ini sesuatu hal yang paling atau sangat penting sekali, ya karena betapa banyak orang memulai kebaikan tapi dia tidak mampu istiqomah, ya maka keistiqomahan adalah ekspektasi kami. Selain daripada itu, tentu penambahan kualitas, penambahan kuantitas itu juga menjadi hal yang sangat kami harapkan, dan kami selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensukseskan ya komunitas ini sampai akhir. Amin. Harapan Pak Alif saya rasa ini murni untuk kebaikan dunia akhirat ya. Insyaallah. Nah, insyaallah bisa tercapai lah. Semoga anak-anak yang ikut komunitas ini bisa istiqomah, tetap menjalankan kebaikan seperti harapan Aba Alif tadi, dan sukses. Iya. Nah, baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Aba Alif. Tadi kita sudah mendengar paparan dari beliau tentang program komunitas tahfidz di Semamuto. Silakan bagi siswa-siswi yang ingin mengikuti komunitas ini masih dibuka pendaftarannya, dan juga bagi donatur ya yang mungkin ingin berpartisipasi mendukung program komunitas ini, silahkan hubungi pihak sekolah ataupun Aba Alif ya. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.